Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Ibu Suci. Bagaimana kabar siang hari ini Bapak? Baik, alhamdulillah. Meskipun sebenarnya ada yang mengganjal sih tadi di pikiran saya. Oh ya Bu Suci, boleh saya minta waktunya sebentar nih? Oh, boleh, boleh Bapak, boleh. Makanya, Mau cerita ya. nih, banyak yang mau diceritakan. Ada Oh resah iya, di kelas saya. oh iya. Silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan dengan kami bisa kita saling sharing. Begini Bu Suci, jadi akhir-akhir ini kan saya merasa risau nih. Ya seperti Ibu tahu lah, kita kan saya kan di pulau itu ya. Murid saya tak terlalu banyak, murid saya hanya 4 orang. Nah, tapi ada satu murid itu yang sering tidak masuk, Bu. Sudahlah murid cuma 4 orang, Bu. Satu tak masuk. Ya, berarti kan presentase kehadiran murid saya tidak penuh. Hanya 75% presentasenya. Ya, kalau hadirnya itu murid itu tidak hadir dengan izin atau minimal tidak hadirnya absen pun hanya 1-2 hari. Ini sudah tidak izin lah. Sebulan pula, kadang-kadang 2 minggu tanpa keterangan itu. Jadinya ya selain berpengaruh pada presentase kehadiran di kelas, eh, anak ini juga jadi terlambat gitu loh belajarnya, tertinggal dengan kawan-kawannya yang lain. Itu Bu Oh, Suci. oh begitu. Jadi, menurut Pak Imam, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini nih Pak? Jadi gini Bu, saya tuh pengen cari solusi. Beberapa solusi yang sudah saya usahakan mentah. Jadi ya mudah-mudahan setelah kita ngobrol dan diskusi ini, Ibu ada hasilnya, ada tanggung jawabnya, ada jawaban dari permasalahan-permasalahan saya. Menurut Pak Imam, sebelumnya saya ingin mengetahui dulu hal apa saja yang membuat murid spesial Bapak ini sering tidak masuk sekolah. Menurut Bapak, Jadi gini Bu, saya ceritakan sedikit ya. Eh, Anak murid saya ini kan tinggal bersama orang tuanya di pulau. Gitu. Tapi dia punya nenek, neneknya itu jauh tinggalnya di Kawal sana. Nah, sesekali kadang-kadang dia ikut pergi dengan neneknya itu. Nah, cuma karena neneknya yang ngajak, kadang-kadang dia tidak tak tahu waktu. 1 atau 2 bulan ya, namanya berbeda daratan ya, satu di pulau, satu di Kawal, di daratan. Jadi ya, tapi kondisi itu sampai lama gitu loh, tidak hanya 1-2 hari, sampai berminggu-minggu itu Bu. Ya oh begitu. ada ini ke mana, ke neneknya sepertinya daripada ke orang tuanya. Oh begitu ya Pak ya. Nah sekarang Pak, kalau boleh tahu juga, kira-kira apa Bapak, apa yang Bapak pikirkan dengan murid-murid yang Bapak ajar di kelas? Harapannya seperti apa Pak? Eh, Sebenarnya sih kalau kita melihat kondisi murid ya, murid itu pasti menginginkan belajar. Murid itu pengen hadir di kelas lengkap, suasana belajarnya juga kalau lengkap, anak-anak tuh belajar lebih semangat, teman-temannya lengkap, juga apa namanya, gairah belajarnya itu ada gitu. Juga capaian keberhasilan dalam belajar itu bisa kita ukur semuanya. Itu sih Bu. Wah, saya sangat sependapat dengan Bapak ya. Lalu Pak, menurut pendapat Bapak, apa saja yang dapat Bapak lakukan agar murid-murid di kelas Bapak semangat hadir dalam mengikuti pelajaran, terutama murid yang sering tidak masuk tersebut, Pak? Kira-kira apa, Pak? Kalau menurut saya sih, murid-murid itu semuanya semangat, tapi alangkah lebih semangat lagi kalau berkumpul lengkap gitu kan. Kita perlu lengkap, semangat, ngapa-ngapain juga tidak ada beban gitu ya. Jadi menurut saya untuk dapat menghadirkan satu murid yang sering tidak itu, uh, dan saya memanggil dia lah terlebih dahulu, kemudian menanyakan kepada dia
kenapa sih kamu tidak berangkat sekolah, kenapa aku tidak berangkatnya lama, begitu Bu. Jadi saya menghadirkan dia ke sekolah dulu, begitu. Lalu Pak Imam, apakah dengan memanggil anak murid tersebut sudah Bapak rasakan cukup komplit untuk menerima alasan dia sendiri tidak masuk, Pak? Belum disebut sebenarnya ya, tapi di sini saya berpikir sepertinya perlu memanggil orang tuanya juga ke sekolah agar saya memperoleh data yang akurat dan jelas terkait alasan murid saya ini sering tidak hadir dan belajar di sekolah gitu. Bagus, bagus sekali ya Pak ya, dari rencana yang akan Bapak lakukan ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, bagaimana prosedur Bapak mengatasi masalah siswa yang bermasalah untuk saat ini? Menurut Bapak? Saya biasanya memanggil ya, anak itu saya sini Bu, saya panggil anak itu di kelas, saya panggil secara pribadi di kelas, saya tanya-tanyai, kemudian saya beri solusi secara lisan gitu. Jadi solusi itu masih kepada anak-anak itu sendiri, belum ke orang gitu. tua. Nah, seperti itu Bu. Nah, terus Pak kemudian apakah ada cara lain Pak selain Bapak memanggil murid Bapak yang bermasalah dalam belajar di kelas, selain memanggil? Sebenarnya ada sih Bu ya, jadi kami selain memanggil murid secara pribadi, saya juga dapat mengundang orang tuanya, saya juga bisa melakukan kunjungan rumah atau visit sebagai salah satu alternatif mengatasi anak yang bermasalah di kelas saya, itu sih Bu. Betul sekali ya Pak ya, apa yang Bapak sampaikan saya sangat sepakat dengan apa yang Pak Imam sampaikan. Bahwa prosedur membantu mengatasi anak bermasalah itu bukan hanya memanggil ya, kan tadi Bapak ya memanggil secara pribadi. Ternyata apa yang Bapak sampaikan, salah satu alternatif dengan home visit, pendekatan kepada orang tua, itu juga salah satu alternatif yang bisa Bapak lakukan lebih mengetahui secara mendalam terhadap murid yang bermasalah ya Pak ya. Jadi Pak, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini terkait dengan satu murid yang tidak hadir itu Bapak? Jadi ini Bu rencananya, yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan ya. Membuat kesepakatan kalau dia tidak menyetujui ada konsekuensinya gitu. Jadi supaya solusi itu datang dari pribadi anak tersebut. Kalau saya tidak hadir, kemudian apa konsekuensi yang akan saya dapatkan? Kemudian saya juga akan coba berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait masalah murid ini, dengan menyampaikan bahwa saya akan mengadakan pemanggilan terhadap anak tersebut dan orang tuanya untuk membicarakan, menyepakati tentang masalah. Sebelumnya saya juga akan melakukan kunjungan rumah sebagai data observasi. Jadi saya coba akan berkunjung ke rumah anak tersebut, mengobservasi lingkungannya seperti apa, bagaimana orang tua itu mendidiknya, mendidik anak tersebut. Tetapi kemudian juga kami harus memberitahu dulu ya, apakah berkenan atau tidak orang tua itu mendapat bimbingan dari gurunya. Sepertinya itu sih solusi yang akan coba saya lakukan. Wah, bagus sekali rencana yang sudah Bapak utarakan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya, apa yang sudah Bapak rencanakan ya. Kemudian Pak, dari rencana yang sudah Bapak buat, apa nih komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak buat ini? Saya punya beberapa komitmen ya, maksudnya untuk coba menggunakan prosedur dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah tentang ketidakhadiran ini dengan tepat dan benar, juga sesuai dengan harapan, sehingga memudahkan supaya untuk memperoleh penguatan dalam menghadapi masalah murid yang tidak ada. Dengan adanya format, misalnya saya kasih surat, kemudian saya buat prosedur dan pendekatan yang tepat pada kesepakatan, dan mereka anak itu juga bersedia menerima konsekuensi tersebut dengan pengetahuan dan persetujuan orang tua, dan juga ada tanggung jawab dari sekolah tentang bagaimana anak itu penting gitu sekolah ini, kamu perlu untuk sekolah karena ABC seperti itu.
Wah, bagus sekali Pak, komitmen yang akan Bapak laksanakan. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak Imam. Amin. Terima kasih Bu. Iya, mudah-mudahan Oke ya Bu. Pak Imam. Iya, heeh. Baik Pak Imam, karena waktu juga lah kita harus istilahnya mengakhiri kegiatan coaching kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan, sharingkan terkait dengan permasalahan Bapak, Bapak sudah mendapatkan solusi yang Bapak sendiri memperolehnya, ya Pak. Semoga Bapak berhasil menjalankan rencana dan komitmen Bapak. Terima kasih banyak loh Bu Suci, saya kok jadi Sama-sama lega, Pak. juga ada Alhamdulillah ya. dan masalah ini juga cepat selesai, ada jalan keluar supaya tidak berlarut-larut.